wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Novianti dengan NIM 2430 10 70 20 007 dari kelas B jurusan Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan yang diampu oleh Ibu Sri Mujiarti Ulfah, Esos MAP. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang sejarah terbentuknya atau lahirnya ilmu administrasi pembangunan. Nah, secara pokoknya, administrasi pembangunan ini mulai terbentuk karena pengaruh Perang Dunia II, pengaruh Perang Dingin dan kepentingan geopolitik, serta upaya perkembangan ilmu administrasi yang cocok untuk pembangunan negara berkembang. Pertama-tama, kita akan memahami bagaimana sejarah terbentuknya administrasi pembangunan karena pengaruh Perang Dunia II tahun 1945. Nah, setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, banyak negara di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin melepaskan diri dari penjajah, memperoleh kemerdekaan, dan menjadi negara merdeka. Banyak negara merdeka baru terbentuk, namun mereka mewarisi dan menghadapi berbagai tantangan besar seperti lembaga pemerintahan dan sistem pemerintahan yang lemah, infrastruktur yang rusak atau belum berkembang, kemiskinan yang meluas, dan rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan tingginya angka masyarakat buta huruf, ketimpangan sosial dan ekonomi yang besar, serta ketiadaan aparatur negara yang profesional. Akibat dari tantangan-tantangan tersebut, negara-negara ini menghadapi tuntutan dan tantangan besar untuk membangun bangsa dan pembangunan ekonomi secara cepat dan menyeluruh. Negara-negara yang baru merdeka ini baru menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak cukup dan tidak serta-merta bisa membawa kesejahteraan atau stabilitas ekonomi bagi rakyatnya. Mereka juga membutuhkan kemajuan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan sosial. Dari desakan ini, maka muncullah kebutuhan yang sangat urgensi untuk pertama, menciptakan sistem administrasi yang efisien dan modern, yang bukan hanya mampu menjalankan fungsi pemerintahan biasa, tetapi juga mampu menggerakkan, mengelola, dan mengarahkan pembangunan secara efektif, sehingga mendorong pembangunan nasional secara cepat dan efisien. Kedua, mengelola sumber daya secara sistematis. Ketiga, merancang dan melaksanakan program pembangunan. Serta yang keempat, meningkatkan kapasitas birokrasi sebagai agen perubahan. Inilah yang menjadi latar terbentuknya gagasan dan konsep administrasi pembangunan. Kedua, kita akan memahami bagaimana sejarah terbentuknya administrasi pembangunan karena pengaruh Perang Dingin dan kepentingan geopolitik. Nah, pada periode setelah Perang Dunia II, dunia terbagi ke dalam dua blok utama, yaitu blok barat atau kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur atau komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua blok ini bersaing memperebutkan pengaruh di negara-negara berkembang. Amerika Serikat ingin mencegah negara-negara berkembang jatuh ke pengaruh komunisme. Untuk mencegah penyebaran komunisme, Amerika Serikat dan negara-negara blok barat lainnya berupaya memberi bantuan luar negeri dalam bidang ekonomi, pendidikan, dukungan teknis untuk pembangunan, serta mendorong reformasi administrasi di negara-negara berkembang. Beberapa hal yang dilakukan oleh negara barat seperti Point for Program tahun 1949 oleh Presiden Harry S. Truman, yaitu program bantuan luar negeri dari Amerika Serikat yang bertujuan membantu negara berkembang melalui peningkatan kapasitas administrasi dan bantuan teknis atau penyediaan pengetahuan, teknologi, dan keahlian untuk bidang pertanian, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Lahirnya program ini menandai dukungan Barat terhadap pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Lalu USAID, UNGP, dan World Bank mulai aktif mendorong pembangunan terstruktur melalui bantuan dana dan pelatihan bagi birokrat. Mulai disinilah administrasi pembangunan lahir sebagai alat ideologis dan praktis, yaitu alat untuk membantu pembangunan sekaligus untuk menarik negara berkembang ke orbit kapitalis. Ketiga, kita akan memahami bagaimana sejarah terbentuknya administrasi pembangunan karena upaya perkembangan ilmu administrasi yang cocok untuk pembangunan negara berkembang. Nah, selama awal abad ke-20, ilmu administrasi publik mulai berkembang pesat di Amerika Serikat dan berbagai negara barat. Konsep administrasi publik lebih berfokus pada efisiensi birokrasi dan manajemen pemerintahan domestik. Ketika Amerika Serikat mulai terlibat dalam pembangunan negara-negara berkembang itu dengan semangat juga ikut menerapkan konsep administrasi publik di negaranya. Namun pada dasarnya, dahulu, konsep administrasi publik lebih relevan diterapkan oleh negara maju. Hal ini membuatnya tidak relevan diterapkan oleh negara berkembang, sehingga negara berkembang mengalami kegagalan dalam penerapan administrasi publik itu di negaranya. Penyebab utama kegagalan tersebut karena perbedaan yang sangat jauh antara lingkungan budaya negara maju dan negara berkembang.
Hal ini menjadi tantangan bagi para ahli untuk menemukan solusi yang tepat untuk memajukan negara yang sedang berkembang. Dalam Comparative Administration Group, CAG, tokoh-tokoh administrasi publik yang tergabung dalam ruang diskusi CAG ini menemukan bahwa perlu adanya konsep administrasi pembangunan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat di negara-negara berkembang. Lalu akhirnya universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat seperti Harvard, MIT, dan Syracuse University mulai fokus pada pengembangan administrasi pembangunan dan mulai memperluas cakupan konsep keilmuannya ke arah perencanaan pembangunan, reformasi birokrasi dan pengembangan birokrasi agar bisa menjadi motor penggerak pembangunan, pengembangan kapasitas institusi negara, implementasi program pembangunan di masyarakat, dan upaya mengontrol ketergantungan tinggi pada bantuan asing. Hal inilah yang menjadi awal dari munculnya administrasi pembangunan sebagai cabang baru dari administrasi publik, khusus untuk negara berkembang dengan konteks sosial politik yang berbeda dari negara maju. Organisasi internasional seperti United Nations atau PBB, World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB) aktif mendanai dan memfasilitasi proyek pembangunan, reformasi administrasi, dan penguatan institusi pemerintahan di negara-negara berkembang. Mereka juga mendorong negara untuk mengadopsi sistem administrasi yang dapat menopang pembangunan berkelanjutan. Administrasi pembangunan lahir dari kombinasi antara kebutuhan internal negara-negara berkembang untuk membangun negaranya dan tekanan eksternal dari dinamika politik serta bantuan internasional, yang semuanya mendorong perlunya sistem administrasi yang adaptif, proaktif, dan terarah pada tujuan pembangunan nasional. Administrasi pembangunan adalah mesin penggerak yang dirancang khusus untuk membawa negara berkembang dari kondisi ketertinggalan menuju pembangunan yang maju, terencana, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan karakteristik lokal dan dinamika global. Perkembangan konsep administrasi pembangunan telah melalui beberapa fase, yaitu yang pertama, tahun 1950 sampai 1960-an, yang kedua tahun 1970 sampai 1980-an, serta yang ketiga tahun 1990-an sampai sekarang. Yang pertama kita bahas pada tahun 1950 sampai 1960-an, yaitu disebut fase awal. Pada periode ini, administrasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama kemajuan. Sehingga pada fase awal ini, administrasi pembangunan lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dan pertumbuhan. Negara-negara berkembang dianggap harus mengikuti jejak negara maju melalui industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Administrasi publik dianggap sebagai alat teknokratis untuk merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan secara terpusat dan efisien, sehingga mencapai modernisasi. Fokus utamanya adalah mempercepat modernisasi melalui intervensi atau campur tangan negara tanpa banyak memperhatikan aspek sosial atau partisipasi masyarakat. Yang kedua, kita akan bahas pada tahun 1970 sampai 1980-an yang disebut mulai adanya kritik dan koreksi. Pada tahun 1970-an muncul kritik terhadap pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis dan top-down, yang dinilai gagal mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendekatan ini dianggap mengabaikan konteks lokal dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Sebagai respon dari masalah tersebut, tercetuslah konsep baru, administrasi pembangunan yang mulai berubah dengan memasukkan aspek keadilan sosial, pembangunan berkelanjutan, dan pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu, pendekatan strukturalis juga memulai masuk, yang melihat perlunya perubahan dan struktur sosial dan institusi sebagai persyaratan keberhasilan pembangunan. Lalu yang ketiga kita bahas pada tahun 1990-an sampai sekarang, bisa disebut fase reformasi dan good governance. Memasuki era 1990-an, fokus administrasi pembangunan bergeser ke arah pentingnya penerapan good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi partisipatif. Reformasi birokrasi menjadi agenda utama seiring meningkatnya tuntutan demokratisasi
dan peran serta masyarakat sipil. Selain itu, peran sektor swasta, LSM atau lembaga swadaya masyarakat sipil, dan komunitas lokal mulai diakui sebagai aktor penting dalam proses pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan dan inklusif juga menjadi fokus utama dengan penekanan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Administrasi pembangunan dianggap sebagai alat penting untuk mewujudkan modernisasi karena mampu merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan secara sistematis. Kemajuan modernisasi yang ingin dicapai seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, pembangunan ekonomi, industrialisasi, modernisasi masyarakat tradisional, dan pengembangan institusi pemerintahan yang rasional dan efisien. Demikianlah pembahasan mengenai latar belakang sejarah terbentuknya atau lahirnya ilmu administrasi pembangunan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita semua dan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih telah menonton.